Halo, perkenalkan, nama saya Isna Nurul Amna, NIM 1807026037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rancangan bisnis saya yang bernama Cafe Gan. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu latar belakangnya. Yang pertama, dari segi customer job, pada umumnya kebanyakan orang memiliki tiga kebutuhan seperti kebutuhan fungsional, sosial, dan emosional. Nah, pada kebutuhan fungsional, mereka membutuhkan makanan enak namun tetap sehat. Lalu pada kebutuhan sosial, orang-orang pada umumnya menginginkan tempat nongkrong yang kekinian dengan menu fast food tapi aman dan menyehatkan. Lalu untuk kebutuhan emosional, mereka tetap ingin bisa update tentang kegiatan keseharian mereka, terutama untuk kebutuhan Insta Story mereka. Adapun dari segi pain, orang-orang tidak mau kegemukan akibat makanan yang tinggi kalori, tidak mau ribet, dan tidak mau mendapat efek buruk jangka panjang sering mengkonsumsi mie. Lalu dari segi gain atau kebutuhan yang orang-orang inginkan, pada umumnya mereka ingin BBM mereka tetap ideal, ingin makan enak, banyak, tapi tetap murah, lalu ingin makanan instan namun tetap aman. Lalu apa aja sih keunggulan produk yang tersedia di Cafe Gan? Kenapa kita harus memilih makan di Cafe Gan? Nah, ketika teman-teman makan di sini, teman-teman akan mendapatkan tiga segi keuntungan. Yang pertama dari segi pain relievers, yaitu makanan yang di sini merupakan makanan low kalori, low fat, dan tinggi serat. Jadi sangat menyehatkan ya. Makanan instan di sini adalah enak tapi tetap sehat, lalu tetap aman walaupun dikonsumsi selama jangka panjang. Berikutnya dari segi Gan Critters. Cafe Gan merupakan berupa tempat makanan dan nongki yang berfokus pada produk mie dari bahan organik. Bisa diakses lewat GoFood dan semacamnya. Lalu desain tempat yang kekinian atau Instagramable dengan fasilitas Wi-Fi. Berikutnya produk and service. Resto atau cafe mie dengan bahan dasar sayuran dengan berbagai macam level kepedasan. Di sini juga dilengkapi dengan aneka minuman jus, smoothies, bahan utama buah sayur. Lalu membuka kelas belajar cara pembuatan mie sayur dan aneka minuman sehat. Jadi tidak hanya untuk tempat makan, tapi bisa juga sebagai tempat edukasi untuk mengetahui bagaimana produksi dari mie sayur ini. Nah, gambar di bawah ini adalah salah satu contoh prototipe yang tersedia di Cafe Gan. Sangat menarik sekali ya penampilannya. Untuk menu lengkapnya bisa dilihat di gambar berikut. Berikutnya logo dari Cafe Gan. Ketika kita melihat logo yang berada di Cafe Gan, pasti kita akan menjumpai seperti sayuran yang berbentuk mirip seperti brokoli. Nah, sayuran ini dipilih karena melambangkan atau mewakili bahan dasar produk yang ada di sini, yaitu berupa sayuran, mie yang berbahan dasar dari sayuran. Lalu, berikutnya kita akan melihat bingkai yang berbentuk lingkaran. Nah, kenapa kita mengambil lingkaran? Karena ini menandakan semua circle kalangan usia bisa mengkonsumsinya, dari anak-anak hingga dewasa. Lalu, kita akan menjumpai warna sayuran yang berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan kesegaran. Warna hijau atau tanaman melambangkan sumber kehidupan. Karena makhluk hidup pasti akan bisa hidup ketika ada sumber makanan, salah satunya dari tanaman, seperti sayuran. Lalu ada tulisan Cafe Gan. Kenapa kita memilih tulisan Cafe Gan? Karena tulisan tersebut adalah singkatan dari Cafe plus Vegan. Nah, untuk info buat teman-teman ya, vegan itu salah satu jenis diet yang hanya mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, jadi karena menu utama di sini adalah berbahan dasar buah dan sayur, maka kata vegan kita pilih. Lalu kita gabungkan dan kombinasikan dengan cafe sehingga terciptalah nama Cafe Vegan.
Channel yang kita butuhkan untuk Kafegan pertama yaitu seorang social media planner, di mana mereka akan mengatur kebutuhan Instastory, feed Instagram, dan mengatur sosmed-sosmed lainnya juga ya. Lalu kita juga membutuhkan data-data lewat pengamatan langsung di lapangan. Jadi kita mengamati sebenarnya kudapan apa sih yang lagi ngehit di lapangan. Kita juga membutuhkan data kapan jam istirahat orang-orang dari rutinitasnya. Dan di saat itulah kita mengupload iklan. Dengan begitu maka akan banyak dijangkau apa yang kita upload. Lalu, customer relationship. Kita akan mengoptimalkan iklan saat grand opening dengan harga miring untuk mendapatkan calon pelanggan. Lalu kita juga menonjolkan keunggulan produk milik kita dibandingkan dengan produk-produk lainnya dan memberikan pelayanan terbaik untuk mempertahankan pelanggan. Kita juga menggunakan sistem giveaway voucher makan di medsos. Caranya yaitu dengan men-tag 5 orang teman di kolom komentar lalu dipilih pemenang secara random. Nah, dengan begitu secara otomatis orang yang di-tag akan membuka akun kita dan dari situ kita dapat menumbuhkan pelanggan baru. Mitra yang kita butuhkan yaitu pertama petani sayur dan buah. Lalu kita juga butuh pedagang bumbu dapur, anak-anak usia sekolah, ibu-ibu sosialita, PKK, dan sebagainya sebagai calon pelanggan. Kita juga membutuhkan pengusaha furniture untuk kebutuhan isi di dalam resto kita. Lalu kita membutuhkan penyedia alat dan bahan untuk produksi di dapur dan pelanggan. Oke, activity. Yang pertama kita membutuhkan resep formula. Lalu kita juga membutuhkan orang-orang pada bagian belanja, bagian produksi, orang untuk membantu ketika ada kelas memasak, lalu kasir dan pramusaji, serta bagian cleaner. Research yang kita butuhkan yaitu orang-orang bagian produksi, pemasok sayur bumbu dan buah, pelanggan, pembeli yang berbasis transaksi dan berbasis jasa, yaitu ketika ada kelas memasak atau kelas edukasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.